warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku? Semoga selalu sehat walafiat ya. Di tengah pandemi ini ya, di tengah kekosongan dompet ini, semoga kalian selalu sehat walafiat dan tentunya nggak bosan-bosan nontonin aku ya guys ya. Alhamdulillah sekarang udah sehat total ya. Aku udah sehat lahir ya. Kalau batinnya mah ya tetap ya, semua orang juga punya masalah. Oke guysku ya, apa yang kali ini akan Rifani bahas tentunya di cerita si anak rantau, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang kepo banget tentang Aceh. Karena aku kan udah lama nih di Aceh, mau 8 tahun. Tentunya banyak netizen di luar itu kepo gitu, bagaimana sih Aceh dan seperti apa Aceh gitu ya. Nah, buat orang-orang yang kemarin nanya ya, kalian harus langsung cus tonton ya. Dan tentunya buat orang-orang Aceh juga harus nonton gitu ya, biar apa kalau ada kesalahan dari informasi dari aku bisa dibenerin di kolom komen. Oke guys, selamat menonton. Good job. Oke guysku ya, Rifani sudah membuka link pertanyaan di IG 1 minggu atau 2 minggu yang lalu gitu ya. Jadi link pertanyaan Rifani yaitu kekepoan apa sih yang kalian ingin tahu banget gitu tentang Aceh gitu. Karena notabene aku tuh udah lama banget di Aceh ya. Oke, udah ada terkumpul berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 pertanyaan guysku ya. Sebenarnya banyak banget pertanyaannya, cuman Rifani gabungin gitu yang sama gitu ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan pertama yaitu 1 bulan hidup di Aceh berapakah? Apakah mahal banget karena ujung Indonesia katanya gitu ya. Kalau di Aceh sendiri sih untuk mahal apa enggaknya sih menurut aku nggak mahal guys ya. Karena kayak makan itu masih bisa di harga 10.000 sampai di harga 15.000 gitu. Kalau menurut aku ya, makanannya itu masih murah-murah lah. Kayak ayam geprek aja masih bisa 15.000, masih ada yang 13.000 gitu, ada yang 10.000 gitu ya kalau nggak salah. Iya ada gitu. Jadi kalau untuk makanan sih tergantung kitanya gitu. Kitanya juga kalau mau masak sendiri mungkin bakalan lebih irit gitu. Tapi kalau berapa sih biaya hidup di Aceh 1 bulan itu, sama aja sih kayak di kota-kota besar gitu, kayak di Bandung, kayak di Jakarta, menurut aku sama aja gitu. Cuman tergantung ke kitanya lagi. Kalau kitanya hobinya hedon gitu ya, ya udah hobinya hura-hura tanpa menabung, ya udah nggak akan cukup gitu. Jadi ya kalau cukup gak cukup tuh dicukup-cukupin aja gitu ya. Rezeki dari Allah tuh disyukuri. Karena kalau kita sih manusia kan gak pernah puas. Jadi mau 20 juta pun, mau 30 juta pun gaji gitu ya, kalau kita gak merasa cukup mah tetap aja gak akan cukup ya gitu. Tapi kalau diretin gitu ya, bisa di hidup di Aceh itu sampai 2,5 juta juga bisa. Kita masih bisa nabung 500.000 gitu ya. Kalau rate rata-rata kosan di Aceh misalkan nih ya, kalau rate rata-rata kosan di Aceh itu dari 500.000 ke atas 1 bulan gitu ya. Kalau di bawah 500.000 sih nggak ada sih menurut aku gitu. Itu 500.000 tuh udah murah banget gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ini di Banda Aceh ya, nggak tahu di daerah lain, coba teman-teman juga komen di bawah ya gitu. Rate kosan tuh 500 sebulan lah ya. Terus untuk uang makan kita bilang 25.000 atau 30.000 lah sehari gitu, karena kita kan suka pengen jajan atau enggak 3 hari gitu. 30.000 dikali 1 bulan tuh udah 2 juta gitu. Nah kalau misalkan kalian mau hidup irit, ya udah kan nggak ada pengeluaran yang lain-lain gitu ya guys ya. Ya udah berarti 2 juta gitu. Jadi 2.500.000 tuh insya Allah cukup gitu. Tapi kalau untuk baju gitu agak mahal sih di Aceh gitu, karena mungkin orang Aceh juga ngambil dari Jakarta lagi, dari Bandung lagi, ongkirnya lagi gitu. Jadi mungkin agak ada perbedaan harga, tapi harganya tuh nggak melambung banget gitu, masih standar gitu ya kan gitu kalau misalkan dalam masalah barang-barang atau baju gitu. Tapi kalau masalah kayak bahan pokok gitu, sayur-sayuran kayak gitu tuh menurut aku sih relatif murah ya, karena aku juga udah lama nggak pulang ke Bandung gitu. Terus aku juga nggak tahu harga di pasar berapa, karena aku kebetulan perempuan yang jarang memasak guysku gitu ya. Jadi aku kayak kurang tahu gitu ya. Tapi rate harga 1 bulan tinggal di Aceh bisa sekitar 2,5 juta. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya ya. Lapangan pekerjaan di Aceh ya, lapangan pekerjaan di Aceh. Jadi gini guys, jadi dulu aku sebelum ke Aceh nih, aku udah nanya-nanya juga sama orang-orang di sini, mama gitu, nanya-nanya gitu, gimana sih lowongan kerjaannya gitu. Katanya sih susah gitu ya kan.
katanya di Aceh susah banget sama yang namanya lowongan pekerjaan gitu, karena Aceh ini punya sistem syariat Islam. Jadi kayak investor itu bukan tidak semua mau ya. Aceh yang tidak mau menerima investor luar yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islamnya gitu. Ngerti nggak sih lo gitu? Jadi kayak pariwisata gitu, emang bener-bener kalau misalkan kalau di daerah aku laut Pangandaran gitu, hotel-hotel tuh udah wah banyak banget hotel-hotel tuh sampai dijadiin wisata segala macam. Nah kalau di Aceh ini begitu banyak laut yang indah, begitu banyak laut yang keren, begitu banyak laut yang luar biasa gitu. Tidak ada namanya misalkan ada sih Bungalow 1-2 gitu, tapi tidak ada yang misalnya itu pun pemiliknya orang Aceh asli gitu. Kalau menerima investor dari luar tuh Aceh tuh agak-agak tertutup. Bukan tertutup sih, kalau misalkan tidak sesuai dengan syariat Islam kayaknya tidak diperbolehkan kayak gitu. Jadi kalau kata orang-orang sih susah mencari pekerjaan atau lowongan kerja di Aceh kata orang-orang. Tapi untuk pengalaman aku sendiri, segala pekerjaan itu sih sebenarnya tuh bukan dicari tapi dilakuin gitu. Ngerti gak sih lo maksud gue? Jadi sebenarnya pekerjaan itu ada dimanapun kalau kita mau melakukannya. Cuman gitu manusia tuh kadang ada gengsinya gitu. Saya udah S1, saya udah S2, misalkan saya udah merasa senior gitu. Jadi kerjaan-kerjaan yang mungkin di bawah kualitas mereka tuh mereka nggak mau gitu. Sebenarnya kerjaan tuh kayak untuk sales, untuk marketing gitu, atau untuk admin, untuk customer service, atau misalkan untuk jualan itu banyak banget gitu menurut aku ya. Di sini tuh juga banyak pekerjaan kalau misalkan kita mau ngelakuinnya, ngerti nggak sih loh? Sebenarnya di setiap daerah itu ada gitu pekerjaan, dan Allah tuh menyediakan rezeki untuk kita gitu masing-masing gitu. Tergantung kita mau cari atau enggak rezeki itu gitu. Nah kalau aku sendiri, aku nih waktu pertama datang ke Aceh aku langsung berjuang gitu ngelamar kerja ke sana kemari, dan alhamdulillah nggak nganggur gitu. Sampai 1 bulan aku nggak nganggur gitu ya, udah keterima kerja di jadi wartawan. Pada saat itu wartawan koran Medan gitu, Waspada ya kalau nggak salah tuh. Gue lupa lagi pokoknya di situ. Cuman nggak bertahan lama gitu karena jujur di Aceh itu kurang banget, kriminalitas tuh sangat-sangat kurang gitu. Jadi gue kayak nggak kehilangan berita nggak ada berita gitu. Tapi kan insting wartawan sebenarnya apapun juga bisa dijadiin berita. Cuman karena gue dalam saat itu tuh belum ngerti jalan di Aceh gimana gitu, belum ngerti ruang lingkup Aceh gimana gitu. Jadi kayak keder sendiri gitu, kemana-mana harus sendiri. Belum lagi kalau misalkan gue wawancara gitu, misalkan partai daerah misalkan ya, gue wawancara terus si pewawancara tuh nggak mau ngomong bahasa Indonesia, harus ngomong bahasa Aceh. Jadi kesannya gue tuh ngerepotin temen gue yang di Aceh buat nge-translate gitu guys gitu. Jadi ya udahlah, bukan gue menyerah tapi gue berhenti dan gue mencari pekerjaan lain. Nah gue cari kerjaan lain pada saat itu, ini nyeritain gue ya pada saat itu gue pernah jadi sales yang nawar-nawarin, itu gue S1 loh guys gitu. Tapi gini loh, dari hidup yang paling menyebalkan menurut gue itu jadi pengangguran gitu. Bekerja itu memang capek gitu, tapi lebih capek lagi jadi pengangguran. Itu menurut gue, nggak tahu menurut lo. Jadi gue datang ke sini gitu, gue nggak tahu ada siapa gitu di sini, nggak tahu nggak ada link, nggak ada apapun gitu. Gue harus berjuang sendiri gitu. Jadi gue pernah jadi sales keliling-keliling Aceh nawar-nawarin barang gitu ya. Itu juga gue nggak bertahan lama karena gue pada saat masih kerja di situ gue ditawarin kerja tuh dipanggil kerja sama El Hanif gitu ya, perusahaan El Hanif gitu. Di El Hanif gitu, di salah satu perusahaan swasta yang pemiliknya tuh orang Aceh asli gitu. Alhamdulillah di situ gue dipercaya. Selama 3 tahun gue kerja di situ. Akhirnya gue berhenti karena memang gue pada saat itu ada beasiswa ke Singapura sama ke Malaysia pada saat itu. Jadi gue berhenti gitu. Setelah pulang dari Malaysia dan Singapura, gue mendirikan konveksi sendiri nih ya, kayak bikin kaos kayak gini gitu ya guys gitu ya. Sekalian gue jelasin gitu ya, gue tuh kerjaannya di sini tuh ngapain gitu ya kan. Bikin kaos-kaos kayak gini gitu, bikin baju-baju PDH gitu, bikin baju-baju olahraga. Siapa tahu teman-teman gitu ya yang di luar Aceh, di sana-sana gitu, di sana-sana di luar Aceh dimanapun Anda berada gitu, ketika kalian mau bikin baju-baju PDH, bikin kaos-kaos gitu, bisa langsung ke Rifani Munawar
gitu guys. Jadi sebelum jadi YouTuber aku itu dulu bisnis dulu. Nah kebetulan karena bisnis itu memang tidak selalu full time gitu, aku jadi penyiar radio di Radio Rumah PMI, nge-MC juga, nge-MC gitu, terus jadi notulensi juga gitu. Jadi semua aku kerjain guys, karena bagi aku itu pekerjaan itu tidak sulit ketika kita mau mengerjakan apapun, selagi itu halal dan selagi itu tidak merugikan orang lain, ya gue kerjain gitu. Karena gue gini, gue nggak peduli orang mau ngomong gue S1, S2, S4, S5, S6, S7 gitu ya kan. Gue lebih gengsi gue duduk di rumah minta duit sama orang tua, bergantung sama orang tua, terus nyusahin keluarga gitu. Gue lebih gengsi kayak gitu daripada gue di luar diomongin orang S1 kok kerjaannya gini, S1 kok kerjaannya, gue nggak gengsi kalau gitu, terserah gitu, ora urus, gue makan dari hasil kerja gue sendiri gitu. Dan betul lah kata Allah gitu ya, perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saat ini gue sudah nge-MC gitu ya guys gitu, nge-MC di mana-mana meskipun sekarang corona lagi mendera membuat kita pusing-pusing 7 keliling ya guys ya. Jadi notulensi di mana-mana gitu. Terus alhamdulillah sekarang dari YouTube juga meskipun memang belum banyak AdSense-nya, gue udah diajak kerjasama gitu dan dibayar gitu, video gue dihargai, karya-karya gue dihargai, gue ketemu sama orang-orang hebat. Pokoknya alhamdulillah banget sih, selagi kita mau berjuang pasti Allah ngasih jalan gitu guys ya. Jadi pertanyaannya intinya di Aceh itu gimana sih lowongan pekerjaan? Agak sulit bagi orang-orang yang malas. Bukan hanya di Aceh, di semua daerah pun akan jadi sulit buat orang-orang yang malas dan gak mau berusaha. Hello, motherfucker. Pertanyaan ketiga, oke, ini mahar di Aceh itu berapa ya? Oh iya, oke, aku akan menjawab. Mahar di Aceh itu tidak bisa ditentukan guys, karena mahar di Aceh itu tergantung kepada keluarganya masing-masing. Hanya saja kalau Rifani lihat-lihat gitu dan tanya kepada temen Rifani gitu, di Aceh nih biasanya tuh 16 mayam. Terus kalau misalkan kakaknya tuh 17 mayam, adiknya tuh harus lebih tinggi guys, nggak boleh lebih rendah dari kakaknya. Biasanya kayak gitu ya, nggak tahu nih teman-teman, kalau aku salah jawab tolong jawab di bawah. Cuman ini kata teman aku gitu ya, teman aku juga sudah menikah gitu dan merasakan hal tersebut gitu. Jadi valid gitu ya. 16 mayam kalau dikalikan satu mayamnya itu 16 mayam ya, gue hitung ya. Itu 16 mayam, sampai ada orang itu sampai 50 mayam guys ya. Gue hitung ya. Jadi satu mayamnya itu sekarang tuh 3.200.000 guys. Jadi satu mayam tuh sudah pernah Rifani jelasin di video ini ya. Jadi satu mayam itu 3,33 gram gitu. Jadi kalau sekarang itu 3.200.000 dikali 16 mayam, 51.200.000 gitu. Ini 51.200.000 itu maharnya aja. Belum lagi mungkin ada tunangannya gitu. Ada di beberapa daerah itu mewajibkan tunangan dulu. Tunangan dulu tuh biasanya 5 mayam gitu. Atau mungkin misalkan ada uang hangusnya gitu guys gitu ya. Tapi ya meskipun kayak gitu juga si pengantin perempuan juga harus menyediakan isi kamar gitu sebagai penyambutan untuk laki-lakinya gitu mungkin ya. Jadi gitu guys. Jadi kalau nanya mahar di Aceh tergantung kepada orang-orang atau kepada calon mempelainya gitu. Mungkin ya aduh kok gue jadi ngeblank sih. Ya gitu. Jadi kalau misalkan calon mempelainya mintanya gede gitu ya, sanggup nggak gitu. Kalau misalkan kalian nanya sama aku, misalkan Kak Rifani maharnya berapa sih gitu ya, kalau aku akan menjawab tidak memberatkan kamu dan tidak merendahkan aku gitu aja. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Siapa yang berminat? Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi promosi Manjalita gitu ya di konten YouTube-nya Rifani Munawar. Ya siapa tahu gitu ya, yang ada yang mau menikah dengan YouTuber gitu ya. Gitu kan. Ini masih belum ngehits YouTubernya. Semoga kedepannya mah ngehits gitu ya guys gitu. YouTuber Aceh gitu. Dan gue pingin banget gue ngehits itu ngebawa nama Aceh. Meskipun memang gue bukan orang Aceh, tapi gue pingin ngehits ketika gue membawa nama Aceh. Jadi tolong orang Aceh bantuin gue gitu ya. Untuk meningkatkan kualitas per-YouTubean Indonesia ini gitu guys ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah dijawab ya. Orang Aceh kenapa ganteng-ganteng Kak?
Orang Aceh kenapa ganteng-ganteng? Gue juga heran gitu ya. Dan kebetulan gue ketemu sama teman-teman gue itu emang rata-rata tuh ganteng gitu. Semua ganteng gitu ya guys ya. Cuman nggak tahu ya kalau ganteng sama cantik itu relatif gitu ya guys ya gitu. Cuman ya menurut aku sih orang-orang Aceh ini punya kualitas cowok-cowok yang emang ganteng banget gitu guys gitu ya. Gantengnya itu bikin merinding disco gitu ya kalau gue bilang. Jadi gitu, kenapa bisa orang Aceh ganteng gitu? Mungkin karena keturunannya tuh Aceh itu dia tuh dari berbagai belahan dunia tuh ada gitu, ngerti nggak sih? Aceh pernah dicerangin di 7 tahun gue merantau di Aceh. Aceh itu ada beberapa keturunan ya gitu, apa sih namanya tuh? Dari Aceh Arab, terus C-nya itu Cina, E-nya tuh Eropa, H-nya itu Hindia gitu guys gitu. Jadi mungkin kenapa bisa ganteng-ganteng gitu ya, ada Arab gitu ya, ada Arab, ada yang sipit-sipit Manjalita gitu ya guys ya, kan komplit banget ya, Chinese gitu ya. Terus ada Eropanya gitu, terus ada Hindianya ya. Lu bayangin keempat ini gitu dicampurin gitu, gak deg-deg Indonesia gitu ya kan cowok-cowoknya gitu ya kan gitu. Tapi kalau nanya yang di Aceh juga ada yang jelek nggak gitu? Ada lah, gila aja ada gitu guys. Cuman ya gue lihat cewek-cewek Aceh kalau yang cantik itu emang cantik bikin insecure gitu ya. Cantiknya itu nggak tahu bilang gitu ya kan gitu ya. Ganteng juga nggak tahu bilang. Kalau ganteng tuh gantengnya keterlaluan gitu guys ya. Oke guys. Oke, yang selanjutnya bahas tentang bahasan yang sorry guys, salah. bahas tentang bahasanya yang berbeda-beda artinya. Maksud dia mungkin gini. Tolong dong bahas tentang bahasa Aceh yang begitu banyak ragamnya gitu dan berbeda-beda arti gitu guys ya. Jadi kenapa di Aceh ini guys gitu begitu banyak bahasa gitu ya. Kalau gue di Sunda sendiri itu tidak berbeda bahasanya, hanya saja mungkin ada logatnya yang berbeda gitu ya. Tapi kalau di Aceh sendiri memang beda bahasa gitu, kayak bahasa Jame, terus bahasa Acehnya juga beda, bahasa Aceh besar juga beda gitu. Jadi gue juga kayak teman-teman gue gitu, orang Takengon ngomongnya bahasa Gayo, orang Tapak Tuan ngomongnya bahasa Padang, orang Banda Aceh ngomongnya Banda Aceh, orang Aceh besar ngomongnya Banda Aceh tapi kayak beda sama bahasa Banda Aceh gitu guys. Jadi di Aceh ini begitu banyak gitu. Itu yang gue tahu ya, belum lagi yang gak gue tahu gitu. Jadi kenapa sih berbeda-beda? Ya mungkin karena berbeda-beda suku gitu. Di Aceh juga kan beragam gitu ya. Jadi berbeda-beda bahasanya gitu guys ya, gitu guys. Karena Aceh ini luas banget guys ya gitu ya. Makanya gak heran gitu Aceh tuh dulu tuh adalah kerajaan, dia sudah berdiri sendiri sebelum Indonesia hidup, sebelum Indonesia merdeka. Aceh sudah mempunyai kerajaan sendiri gitu. Aceh sudah mandiri secara finansial, baik secara finansial dan kenegaraan. Aceh tuh sudah mampu gitu dengan hidup dengan mendirikan negara sendiri pada saat itu ya, di kerajaan gitu. Tapi Aceh memilih bergabung dengan Indonesia gitu guys. Jadi karena luas banget gitu, harta kekayaan alamnya juga banyak gitu. Jadi ya gitu deh guys. Nanti Rifani bakal ngebahas tentang Aceh gitu ya, pernah menjadi kerajaan gitu. Aceh dulunya kerajaan gitu guys gitu, sudah berdiri sendiri. Oke, ini orang Sunda yang nanya kayaknya ya, teman aku Pak Apip ya. Nah, di Aceh loba ganja gitu. Jadi artinya tuh kenapa di Aceh banyak ganja. Siapa tuh guys? Gue mah suka bete deh kalau misalkan lagi tag gitu ada tamu gitu. Oh, bapak gue. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ini kayaknya teman aku guys ya, Pak Apip ya. Nah, di Aceh loba ganja. Jadi kalau di Indonesiain kenapa di Aceh banyak ganja? Jadi di Aceh ini luas, subur, dan segala macam tumbuhan itu tumbuh kalau di Aceh guys ya. Jadi kalau nanya kenapa di Aceh banyak ganja gitu, ada yang ditanam, ada juga yang tumbuh sendiri gitu. Karena ladang di tanah di Aceh ini sangat-sangat subur dan sangat-sangat bagus gitu guys.
hutan-hutan gitu, dan kayu-kayunya Aceh tuh juga emang kualitasnya bagus gitu. Jadi kalau misalkan nanya kenapa di Aceh banyak ganja, ya karena memang Aceh itu tanah yang subur gitu guys kalau menurut aku. Oke guys, selanjutnya guys ya, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yaitu adalah kenapa mahar perempuan Aceh bisa mahal-mahal banget gitu ya guys gitu. Jadi kalau berhubung mahar di Aceh itu kenapa mahal-mahal banget gitu. Ini tuh sebenarnya sih adat budaya, adat istiadat gitu ya. Mahar itu adalah bukan mahar sebenarnya ya. Mahar sama mayam itu berbeda sebenarnya gitu. Cuman kalian ngomongnya mahar gitu ya. Jadi di sini tuh ada mahar dan ada mayamnya gitu. Kalau mayamnya itu kenapa bisa mahal gitu ya? Karena memang silsilahnya sih mungkin bukan mungkin ya dari teman-teman aku gitu. Jadi keseriusan laki-laki itu bisa dinilai ketika dia berjuang gitu. Jadi perempuan itu, Aceh itu sangat memuliakan perempuan gitu. Dari segi hal terkecil gitu, dari segi materi aja Aceh sangat melindungi perempuan gitu ya, dengan adanya mayam gitu. Jadi perempuan itu tidak bisa dinikahi dengan sembarangan. Dengan ketika laki-lakinya tidak mampu secara finansial aja masih bisa dinikahi gitu, nggak ada mahar aja masih bisa nikah gitu ya. Ya benar, agama juga memudahkan itu dan itu nggak masalah gitu. Tapi adat budaya istiadat di Aceh meninggikan dan memuliakan kaum perempuan gitu dengan cara ya itu gitu, mahar yang tinggi gitu ya, mahar yang mahal gitu, biar si laki-laki itu berjuang dan menunjukkan bahwa dia itu serius gitu dan memang benar-benar memperjuangkan si perempuannya gitu. Jadi gak gampang buat nikah di Aceh gitu ya, meskipun memang nikah itu ibadah, jadi nggak kawin cerai gitu ya kan guys gitu, karena untuk berjuang menikah aja itu sulit gitu guys ya, perjuangannya juga sangat banyak gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian nanya ya kenapa mahar di Aceh itu mahal, ya itu untuk berjuang dong laki-laki kalau misalkan ingin menikahi wanita gitu, karena wanita itu makhluk yang sangat berharga gitu buat kalian gitu guys. Jadi semangat buat para cowok-cowok di Aceh yang sedang berjuang untuk menghitbah calon istrinya ya. Kalau biasanya teman-teman aku yang cowok sih, dia kalau gaji itu dikasih sama mamanya semua gitu, buat emak dibeliin emas terus nabung gitu guys ya. Jadi semangat ya buat orang-orang yang sedang berjuang untuk maharnya. Oke guys, itu pertanyaannya udah ada 10 ya. Mudah-mudahan menghibur gitu ya untuk kalian, dan mudah-mudahan tidak menyakiti atau tidak menyinggung siapapun gitu guys ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari video aku dan kesalahan informasi, boleh kalian koreksi di bawah komen ya. Ayo cetarkan lagi video aku biar dag-dag Indonesia guys. Biasanya tuh 1000 ke atas dalam satu hari ya. Sekarang aku mengalami penurunan viewers yang begitu banyak. Mungkin karena aku jarang juga buat video ya, karena mungkin dengan kesibukan aku ini yang membuat aku jarang buat video gitu guys. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kalian sehat selalu, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku, dan tentunya follow IG-nya aku Rifani Munawar ya. Di opening gue lupa ngomong. Oke guys, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo, I love you.